Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat flight plan atau rencana terbang untuk melakukan pemetaan menggunakan drone di aplikasi Drone Deploy. Adapun yang harus kita install, yang pertama adalah aplikasi Drone Deploy di perangkat Android atau iOS. Yang kedua, kita membuat flight plan-nya atau rencana terbangnya di web Drone Deploy. Langsung saja kita menuju ke web Drone Deploy dan mengetik dronedeploy.com. Tampilan awal seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat akun Drone Deploy dengan cara klik sign up dan ikuti prosedur yang ditentukan. Karena di sini saya sudah mempunyai akun Drone Deploy, jadi langsung saja saya ke menu login. Kemudian akan muncul kolom email dan password yang harus kita isi. Di sini email dan password saya sudah tersimpan, saya langsung login. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Drone Deploy. Untuk membuat flight plan atau rencana terbang, kita caranya mengklik project, kemudian secara otomatis akan menampilkan citra satelit, kemudian klik project here, lalu kita buat nama project rencana terbangnya, misalnya lokasi terbang. Klik continue, lalu klik map and models. Aplikasi akan secara otomatis membuat rencana terbang di lokasi kita berada sekarang. Untuk mengatur batas lokasinya, kita bisa menggunakan titik putih ini dengan cara ditarik sesuai dengan rencana terbang yang kita kehendaki, atau kita bisa beralih ke lokasi lain dengan menggunakan menu ini, fitur ini. Misal kita ingin membuat rencana terbang di sekitar gedung ini, lalu kita bisa mengatur batas dari lokasi terbangnya. Misalnya saya buat ini. Untuk pemetaan dua dimensi, kita bisa menonaktifkan enhance 3D sehingga jalur terbang lebih simpel. Untuk membuat jalur terbang, kita bisa juga menggunakan file KML atau SHP yang sudah kita buat. Caranya adalah dengan mengklik import KML or SHP, pilih file, kemudian kita pilih folder penyimpanan file KML atau SHP. Sini saya menggunakan file KML, pilih lokasi filenya, kemudian klik open. Maka secara otomatis akan menuju ke lokasi yang sudah kita bikin menggunakan file KML atau SHP. Setelah kita input file KML atau SHP, maka akan secara otomatis membentuk jalur terbang untuk pemetaan. Di sini tertera informasi mengenai kebutuhan pada saat terbang. Dari menitnya akan ditempuh dalam waktu sekian menit, kemudian luasan areanya, lalu jumlah foto yang akan diambil, kebutuhan baterai dari drone. Untuk menentukan spesifikasi terbangnya, kita bisa menggunakan advance, dan sebelumnya kita tentukan dulu ketinggian terbang dari drone. Misal di sini kita menggunakan ketinggian 100 meter dengan resolusi 2,3 cm per pixel.
Dan bisa kita atur di advance. Kita nonaktifkan automatic setting, lalu kita atur overlap dari foto-foto yang akan diambil. Misal front overlap kita ubah menjadi 80%, side overlap kita ubah menjadi 70%. Kemudian pada flight direction ini adalah direksi terbang dari drone pada saat melakukan pemotretan atau pemetaan. Bisa kita ubah, misal kita ubah menjadi mendekati 0 derajat, maka jalur terbang secara otomatis akan berubah horizontal atau berarah barat timur. Kita ubah lagi ke 90 derajat ke pengaturan defaultnya, dan ini adalah kecepatan terbang dari drone pada saat melakukan pemotretan. Sedangkan starting waypoint adalah titik pertama, lokasi titik pertama atau jalur terbang pertama dari drone pada saat mulai melakukan pemetaan. Di sini juga di tertera jenis drone yang kita pakai untuk melakukan pemetaan. Misal di sini saya menggunakan Mavic 2 Pro, maka jalurnya akan seperti ini. Kemudian jika kita ubah ke misalnya Mavic 2 zoom kamera, maka secara otomatis akan menyesuaikan pada jalur terbangnya. Hal ini dikarenakan setiap kamera drone mempunyai spesifikasi jangkauan yang berbeda. Setelah selesai, maka kita tidak perlu melakukan klik sifat, karena secara otomatis flight plan ini tersimpan di akun yang sudah kita buat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.